diputar di seluruh Indonesia termasuk di Batam. Selama di Batam kalau nggak salah cuma seminggu diputar, keburu diganti sama film-film lain. Nggak ada penontonnya. Artinya apa? Kalah sama sekarang urutan KMGP itu, sekarang penonton KMGP ketika Mas Gaga pergi baru 142.000 orang. Kalah jauh. Ada satu film yang lagi box office banget sekarang, itu film yang banyak bikin ketawa. Kemudian film itu ya kayak gitu filmnya gitu ya, eksploitasi tubuh perempuan ya, itu yang box office nomor 1 sekarang. Terus film yang kedua yang box office nomor 2 itu film yang saya sedih ngeliat karena anak-anak ABG yang nonton, anak-anak pakai jilbab yang nonton gitu ya. Ini kan soalnya ada love story-nya, nontonnya kayak gitu. Padahal film itu film yang melegalkan hubungan seks bebas ya, tinggal belum menikah, tinggal bersama dan sebagainya gitu. Sedih saya anak-anak kita nontonnya film itu. Dan film ketiga yang box office itu adalah film yang menjadikan lembaga pernikahan itu bercandaan gitu. Dan itu ibu-ibu pengajian pada nonton itu. Filmnya lucu nih, padahal film itu melecehkan lembaga pernikahan gitu. Nah, film ketika Mas Gaga pergi, penontonnya sekarang masih sedikit. Tapi saya sama Aji dan teman-teman KMGP dan kita semua nggak akan menyerah. Nggak akan menyerah. Karena itu apa? Kami nonton bareng di 100 kota. Kembali lagi ke 100 kota, nonton bareng. Dan besok kami ngajak orang-orang Batam untuk nonton bareng film ketika Mas Gaga pergi. Kira-kira mau nggak? Mau nggak? Ini adalah 2 buku ketika Mas Gaga pergi. Ini 2 buku judulnya Jejak-Jejak Mas Gaga. Adalah buku yang ditulis oleh orang-orang yang terinspirasi dari cerita ini. Dulu waktu SMA baca cerita ini, kemudian sekarang jadi anggota DPR. Dulu waktu SMA baca cerita ini, kemudian jadi apa? Nah seperti itu. Nah mereka menulis di buku judulnya Jejak-Jejak Mas Gaga. Kisah nyatanya ya. Oke lanjut, next, coba kita lihat. Coba kita lihat apa lagi? Ya, jadi ini benar-benar aspirasi bareng-bareng, kepengen bikin film. Ya, saya sedih banget dalam waktu 12 tahun ini Mas, 3 abang saya meninggal. Gara-gara apa? Nunggu film ini kelamaan, emang meninggal udah ajalnya, tapi nunggunya lama banget 12 tahun. Abang pertama namanya Khairul Umar, dia meninggal dalam keadaan jadi sutradara film ini. Dia dari tahun 2004 bilang, Helvi, saya pengen jadi sutradara film ini. 6 bulan sebelum dia meninggal, dia bilang sama saya, Helvi kalau saya nanti meninggal, kalau sutradaranya Firmansyah ya, dia bagus. 6 bulan kita lagi makan sate bareng-bareng, dia udah mau kayak gitu tuh Khairul Umar, dia meninggal. Abang kedua yang meninggal adalah Mas Pepeng. Mas Pepeng Verasta, coba next, coba kita lihat slide-nya, ada slide-nya. Mas Pepeng Verasta itu mau bikin film, mau bikin kuis di TV, judulnya Mencari Mas Gaga. Jadi anak-anak muda Indonesia diadu Qurannya, wawasannya, diadu fisiknya, kemudian diadu secara kecerdasannya, kemudian nanti yang terbaik jadi pemeran Mas Gaga. Tapi Mas Pepeng keburu kena multiple sclerosis, kemudian dia jadi lumpuh, jadi nggak bisa ini. Orang ketiga ya next, coba. Orang ketiga yang meninggalkan saya dalam proses ini adalah Didi Petet. Ini abang saya ketiga. Didi Petet ini pernah dalam 1 hari casting 1000 orang untuk cari Mas Gaga, tapi nggak ketemu-ketemu Mas Gaganya. Ya, dari Batam nggak ada yang ikut yang signifikan gitu ya. Dari mana-mana itu susah nyari Mas Gaganya. Sampai akhirnya ketemu pemeran Mas Gaga, termasuk ketemu pemeran Yudi. Ini pemeran Yudi itu susah banget tuh jadi Yudi ini. Yudi ini dia nama panggilannya pokoknya nanti kalau lihat di film keren banget deh. Ya, dia suka dakwah di tempat-tempat yang nggak biasa, di angkutan umum, di mana-mana. Nanti dengerin ceritanya waktu dia latihan seperti apa ya, bener-bener naik angkot, dia bener-bener dakwah di angkot ya, di angkutan kota gitu ya. Oke, nah jadi filmnya sudah jadi dan filmnya sekarang penontonnya masih sedikit. Nah, kalau film-film Islam penontonnya sedikit, maka produser-produser nantinya akan memproduksi film-film hantu, film-film seks, film-film yang seperti itu, film-film yang hedonis. Karena apa? Karena film Islam yang idealis seperti film ketika Mas Gaga pergi nggak ada penontonnya. Karena itu apa? Karena itu kita harus berjuang, tunjukkan bahwa film Islam itu banyak penontonnya. Kenapa saya senang dengan film ini? Karena film ini kualitasnya oke. Kualitasnya oke banget. Kenapa? Saya ceritain, film ini semua pendukungnya, kecuali sutradara, adalah peraih piala.
DOP-nya itu sinematografinya itu Mas Monot pemenang Piala Citra, editornya Rizal Basri meraih Piala Citra, musiknya Dwiki Darmawan mengerjakan musik ini di Eropa. Musik kalau ketika Mas Gaga pergi itu orkestra simfoninya dikerjakan di Eropa, jadi nggak main-main gitu. Penata suaranya di Maulana pernah menang di Ada Dengan Cinta, pernah menang Piala Citra. Jadi ini semuanya film Piala Citra, gitu Mas. Nah, jadi penasaran kan? Nah, nanti kita ngomong lebih lanjut lagi. Tapi ngomong-ngomong soal bandara, tadi saya turun, saya lihat Bandara Hang Nadiem kan. Waktu saya ke Jambi, saya bilang sama teman-teman di Jambi, ini bandara di Jambi namanya Sultan Taha. Pengen nggak sih bikin film tentang Sultan Taha? Sultan Taha itu keren banget ceritanya dia, sama lah dengan Hang Nadiem ini. Sultan Taha itu ceritanya tentang seorang raja, seorang sultan yang dia membakar istananya sendiri karena Belanda menyerbu istananya mengambil alih. Kemudian dibakar sama dia, kemudian dia bilang sama pengikutnya, kalau saya sudah mati, katakan saya masih hidup. Dan kalau saya masih hidup, katakan pada Belanda, saya sudah mati. Belanda merasa terteror, karena dia nggak pernah tahu apakah si Sultan Taha ini mati atau hidup. Saya bilang begini, satu orang crowdfunding nyumbang 50.000, 100.000 orang Jambi nyumbang, kita dapat 5 miliar untuk bikin film tentang Sultan Taha. Setiap daerah bikin film tentang pahlawan-pahlawan di daerah dia. Luar biasa, anak-anak muda kita itu akan keren banget. Satu orang cuma 50.000, 100.000 orang, 5 miliar, kita bisa bikin film yang bagus. Nah, jadi kita bisa mulai itu. Revolusi tidak menyerahkan pembuatan film kita hanya kepada produser-produser yang mengambil keuntungan yang besar dan produser-produser yang hanya mementingkan sisi komersialisme tanpa melihat sisi idealisme. Kayaknya masih ada satu yang dari tadi cuma tangan. Boleh kasih kesempatan? Boleh ya, satu lagi ya. Terakhir. Oke. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Benya, asli Batam. Yang ingin saya tanyakan pertama, bagaimana mendekatkan kepada penerbit ketika sudah menyelesaikan sebuah naskah. Yang kedua, alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya telah menyelesaikan sebuah novel berjudul Cinta Berkelas dari Sang Disabilitas. Jadi novel yang menceritakan tentang perjuangan seorang disabilitas, orang berkebutuhan khusus untuk menggapai cita dan cinta. Jadi cita dan cinta ini berjalan beriringan. Jadi juga draftnya sudah saya edit. Saya mohon ke Bunda Herfidana Rosa untuk memberi saran, komentar beserta endorsement-nya. Nanti di akhir acara saya akan kasih naskah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dikatakan sebenarnya gimana sih caranya dapat penerbit gitu ya? Saya tuh orangnya nggak bertanggung jawabnya, nggak ngerti ya. Supaya lebih dekat nih jauh banget. Jauh soalnya. Ya, kalau saya, jadi persoalan kita adalah ketika kita sudah selesai menulis, kemana harus kita berikan naskah ini? Banyak orang yang menulis untuk dia kirim ke koran, dia kirim ke majalah, dia kirim ke penerbit, satu kali kirim kapok nggak ngirim lagi. Percaya nggak Anda bahwa banyak orang yang menulis begitu banyak tulisan, tapi mereka nggak putus asa walaupun nggak dimuat. Misalnya apa? Hans Christian Andersen itu bapak dongeng dunia, lahir 2 April di Denmark, sama saya lahir 2 April, jadi penting kan 2 April. Jadi Hans Christian Andersen ini dia menulis 499 cerita yang ditolak semua oleh penerbit pada masanya waktu itu. Dia hanya seorang anak miskin, anak tukang soal sepatu, tapi dia nggak lemah. Akhirnya apa? Dia menulis cerita ke-500, judulnya Intip Buruk Rupa. Itulah yang kemudian menjadi cerita pertama yang dibukukan. Kemudian cerita itu terkenal sehingga semua cerita yang sudah dia tulis sebelumnya akhirnya jadi hidup kita. Saya punya teman namanya Joni Aryadinata. Dia seorang tukang beca, ya, tukang beca yang kuliah di jurusan Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja.
sampai suatu hari dia mengubah nasibnya, ya, dia berusaha menjadi penulis. Dia menulis 99 cerita pendek ke koran Kompas dan tidak pernah dimuat oleh koran Kompas. 99 cerita. Anda bayangkan, kalau dia berhenti menulis saat itu, kita tidak mengenal seorang cerpenis bernama Joni Aryadinata. Tetapi dia menulis cerpen ke-100-nya ke Kompas, dan cerpen itu terpilih sebagai cerita pendek terbaik Kompas tahun 1997. Dan karena cerita itu, Joni Aryadinata menjadi satu-satunya cerpenis Indonesia yang pernah diundang dalam konferensi cerpen sedunia di Perancis. Langsung panitia langsung ini pembicara yang dipanggilin gila apa enggak sih? Tapi itu benar tuh. Jadi terkadang kalau penulis itu menuliskan sesuai dengan apa yang dia bayangkan, itu dapat rasa sampai ke pembaca dan penonton. Ya, kalau kita menulis dengan hati, maka akan sampai ke hati-hati pembacanya. Jadi tips menulis adalah kita menulis dari hati. Selain harus suka membaca, punya banyak wawasan, dan kemudian kita mau menulis dari hati. Apa-apa yang kita lakukan dari hati, insya Allah akan sampai ke hati yang lain. Begitu juga film ini dibuat dengan hati. Oke, mungkin kita ada yang mau tanya lagi? Iya. Atau ke audiens? Mungkin satu pertanyaan lagi dulu. Jadi memang saya melihat pemain-pemain film ini adalah seolah-olah pemain yang sudah Allah simpan baik-baik. Dan Allah keluarkan ketika KGP yang tadi keluarkan. Contoh kayak kita ini. Sempat baca kata kita itu sempat mencerminkan sosoknya Bunda Elvi ketika masih muda katanya, betul ya? Jadi sebenarnya karakter kita, besok kalau nonton film Ketika Mas Gagal Pergi, karakter kita itu karakter saya waktu saya belum hijrah. Jadi ketika saya nulis, orang penulis itu ketika nulis, dia paling gampang itu adalah memasukkan tokoh-tokoh yang dia kenal. Salah satu tokoh yang dikenal baik oleh penulis adalah dirinya sendiri. Jadi saya ngambil karakter saya sebagai untuk menjadi karakter kita. Nah, kemudian saya berharap dapat suami model seperti, dapat abang, dapat suami model seperti Mas Gagas. Ya, jadi saya menulis karakter dia seperti itu. Nah, kemudian saya juga terinspirasi dengan karakter tokoh Yudi. Yudi ini keren banget loh. Dia mentalnya itu kuat banget, dimana dia melakukan dakwah dengan asik, dengan fun di berbagai tempat gitu. Nah, saya juga pengen tuh nanti punya anak kayak gitu. Waktu dulu juga pengen punya suami kayak begitu. Nah, seperti itu. Nanti lihat ya, gimana Mas Haji memerankan Yudi gitu ya. Jadi pemeran-pemeran ini memang kayak pas banget buat Mas Gaga. Tapi Gita, pemeran kita, Awi Marini, aslinya orangnya feminin banget. Feminin banget, rambutnya juga panjang. Kemudian dipotong pendek, dia jadi tomboy di film ini, hanya di film ini gitu. Orangnya aslinya feminin banget. Gitu. Nah, karena abis main film ini dia jadi ikutan tomboy kayak kita, dia langsung, oh udah nih kerudukin. Ya, buat teman-teman semua, jangan pantang menyerah, tetap semangat walaupun kalian mengikuti lomba-lomba ataupun macamnya, walaupun tidak juara, jangan pantang menyerah. Kegagalan itu bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah permulaan, sebuah awal. Dan buat teman-teman yang datang hari ini, besok diusahakan datang buat nonton film Ketika Mas Gagal Pergi.